Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Uswana, mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum. Dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Pertama, saya Reisa Uswana, selanjutnya Nisa Fadnia, Cut Merah Diza, Dameli Salsabila Darametuah, dan Nurul Adinda. Selanjutnya saya akan membacakan judul dari kasus kami, yaitu kasus perbuatan melanggar hukum antara penggugat Evita Yani dan tergugat PT Sumatera BP Developer dan Realistart. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan isi dari kasus tersebut. Pertama, kasus posisi. Dalam kasus yang terjadi pada putusan perdata nomor 161/PDT-G/2021/PN pada antara pihak tergugat Evita Yani sebagai pembeli dan tergugat PT Sumatera BP Developer dan Realistart sebagai pihak penjual. Diduga terdapat perbuatan pihak penjual sebagai tergugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kasus ini bermula ketika penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli untuk membayar uang muka sebesar 90 juta, terhitung mulai Februari 2010 sampai dengan April 2010, atas pembelian 1 unit rumah di Perumahan Permata Residence Paus PS Baru Cupak Tangah Pau Padang Blok C nomor 2 dan telah disetujui oleh PT Sumudera PT Developer dan Realistart sebagai penjual. Namun, penggugat tak kunjung mendapatkan konfirmasi selanjutnya mengenai perkembangan rumah tersebut. Penggugat terus menghubungi pihak tergugat hingga 4 Juni 2021. Penggugat mengirimkan surat klarifikasi kepada tergugat dengan tujuan meminta tergugat untuk segera melakukan kewajibannya sebagai penjual, tetapi tak kunjung mendapatkan balasan mengingat alamat tergugat tidak ditemukan. Oleh karena itu, Evita Yani merasa dirugikan hingga menggugat PT Sumudera BP Developer dan Realistart atas tindakan perbuatan melawan hukum dengan disertai bukti-bukti pendukung hingga tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berbagai pertimbangan atas kerugian materi penggugat. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya analisis kasus. Pada putusan nomor 161 PDTG 2021 Pengadilan Negeri Padang, terdapat permohonan sita jaminan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Padang berupa 1 bidang rumah di Perumahan Permata Residen Blok C nomor 2 Pauh Cupak Tengah, Pauh Padang. Rumah tersebut merupakan rumah yang sebelumnya sudah dibayarkan uang muka oleh penggugat. Sita jaminan ini dimaksudkan untuk mengamankan barang sengketa sebelum perkara selesai. Sita jaminan dilakukan agar tergugat dapat menjalankan kewajibannya terhadap penggugat dengan sungguh-sungguh. Sita jaminan dilakukan agar barang yang disengketakan tidak dipindah tangankan, dialihkan atau diperjualbelikan oleh pihak tergugat. Jika tergugat tersebut tidak dapat memberikan kewajibannya kepada pihak penggugat setelah terdapat kemenangan yang diberikan oleh hakim mengenai gugatannya, maka barang tersebut akan masuk ke dalam sita eksekusi. Sita eksekusi adalah benda yang telah disita pengadilan dilakukan pelelangan agar kewajiban tergugat kepada penggugat terpenuhi. Ada 2 jenis sita jaminan, yaitu sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap barang tergugat dan sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap barang milik penggugat. Kemudian, sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap barang tergugat dibagi lagi menjadi 2, yaitu Panbeslak dan Konservatoir Beslak. Selanjutnya, sita jaminan yang diajukan penggugat terhadap barang penggugat dibagi lagi menjadi 2, yaitu Revindikatoir Beslak dan Marital Beslak. Sita jaminan yang diterapkan pada putusan nomor 161 PDTG 2021 Pengadilan Negeri Padang termasuk dalam Konservatoir Beslak seperti yang dicantumkan dalam pasal 227 dan pasal 197 HIR.
serta pasal 261 dan pasal 208 RBG yang intinya sebagai berikut. 1. Terdapat sangka yang beralasan jika tergugat sebelum memberikan putusan atau dilaksanakannya mencari cara untuk menggelapkan atau melarikan barang-barang tersebut. 2. Barang yang dilakukan penyitaan adalah milik dari orang yang terkena sita, bukan milik penggugat. 3. Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis. 5. Sita konservatoir dilakukan terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya, tergugat bisa saja mencari cara untuk memindahtangankan dan menjual belikan rumah tersebut. Hal ini dikarenakan sebelumnya alamat tergugat tidak ditemukan dan nomor penggugat tidak dapat ditemukan. Tindakan tersebut merupakan akal-akalan tergugat untuk melarikan dirinya dari kewajiban yang harus dipenuhi. Bukan milik penggugat mempunyai arti bahwa barang yang disita merupakan milik tergugat. Barang tersebut masih milik tergugat karena penggugat baru saja membayarkan uang di muka, belum membayarkan uang rumah secara keseluruhan. Penggugat juga belum menikmati dan menerima barang yang bersangkutan. Sita jaminan diajukan untuk penyitaan berupa sebidang rumah di perumahan Permata Residence Blok C nomor 2 Pau Cupak Tengah, Pau Padang. Rumah dalam hal ini merupakan benda yang tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak menurut KUH pasal 506 adalah pekarangan-pekarangan atau tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal dan apa yang didirikan di atasnya. Rumah merupakan bagian yang dapat didirikan di atas tanah dan termasuk sebagai benda tak bergerak dalam KUH Perdata. Dengan demikian, pengajuan sita jaminan pada putusan nomor 161-3-T3G_2021 PN/PDG sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada putusan nomor 161-PDT-G_2021-PN/PDG terdapat kerugian material dan kerugian imaterial yang diajukan oleh penggugat. Kerugian material berupa yang diajukan uang sebesar 90 juta. Uang sebesar 90 juta ini merupakan uang muka rumah yang dibayarkan oleh Evita Yanti terhadap PT Sumatera BP Developer Aresial. Kerugian imaterial yang diajukan berupa uang sebesar 200 juta. Penggugat menyatakan bahwa pikiran dan tenaga penggugat terkuras karena permasalahan ini. Pada kemudian penggugat mengatakan jika masalah ini tidak terjadi, penggugat sudah dapat menempati rumah yang dimaksud. Akan tetapi, kerugian yang dikabulkan oleh pengadilan hanyalah kerugian material, sedangkan kerugian imaterial ditolak. Penyebab penolakan tersebut oleh majelis hakim didasarkan pada kerugian imaterial yang dimintakan tidak dirinci dan tanpa sistem hukum. Pengaturan mengenai ganti rugi ada pada KUH Perdata pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kerugian material dapat dikatakan sebagai kerugian yang senyatanya dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan material dikabulkan dalam putusan hakim, maka penilaiannya dilakukan secara objektif. Kerugian material juga dapat dikatakan sebagai kerugian yang secara nyata diderita oleh penggugat. Kerugian imaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan kehilangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Menurut Mahkamah Agung, pada putusan perkara peninjauan kembali nomor 650-PK-PDT-1994, cakupan kerugian material berupa hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan. Cakupan ini didasarkan pada pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata. Pada perkembangannya, kerugian imaterial dapat dikabulkan di luar ketiga perkara yang tertera pada putusan perkara peninjauan kembali nomor 650-PK-PDT-1994. Pada putusan nomor 305-PDT-G-2009-PN
TNG mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia kepada Hastar Djarjo Budi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan berupa pembatalan penerbangan secara sepihak melalui SMS. Pada saat itu, penggugat akan menjadi pembicara tunggal pada suatu workshop. Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan ganti kerugian imaterial dengan pertimbangan menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan terhadap penumpang kerugian imaterial 50 juta rupiah harus dibayarkan oleh tergugat dianggap pantas dan adil. Ada beberapa hal yang menyebabkan ganti kerugian imaterial ditolak. Hal yang pertama yang menjadi penyebab adalah jumlah tuntutan imaterial yang tidak wajar. Hal ini dilihat pada putusan PN Semarang nomor 304/PDT/2011/PT SMG mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Maskapai Lion Air Jakarta kepada Robert Mangata Silitonga. Penggugat menggugat tergugat dengan tuntutan material sebesar Rp19.115.000 dan imaterial sebesar Rp1.911.500.000. Majelis Hakim menganggap bahwa jumlah tersebut tidaklah wajar. Pada perkara yang sama, tidak terkabulkannya permohonan ganti rugi imaterial dikarenakan penggugat tidak menguraikan kemampuan atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak maskapai yang dikaitkan dengan jumlah imaterial yang wajar diberikan kepada penggugat. Pada putusan nomor 161/PDT/G2021/PN, PDG penolakan kerugian material oleh Majelis Hakim sudah sesuai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor pertama, perkara bukan merupakan kematian, luka berat, dan penghinaan seperti yang tercantum pada pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata. Perkara yang kedua, hakim tidak bisa mengetahui keadilan menurut tergugat karena dari PT Sumatera BP Developer dan Realstat tidak mengirimkan seorang pihak pun untuk datang ke Pengadilan Negeri Padang. Perkara ketiga, tidak adanya rincian kemampuan atau kekayaan pihak PT Sumatera BP Developer dan Realstat yang dituliskan oleh pihak penggugat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan isi dari kasus tersebut dan kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan kata dan saya sangat berterima kasih penghormatan kepada Ibu Malia Sastro dan untuk rekan-rekan yang sudah melihat video ini kami mohon komentar atau pertanyaan dari kasus yang kami siapkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.